Assalamualaikum Sobat Garuda. Makin runyam, makin ribet, dan makin tidak karu-karuan. Ini yang muncul sekarang di dalam kondisinya PSSI. Memang Erick Thohir sebenarnya harus diaudit atau diselidiki, karena ternyata kontraknya Patrick itu tidak diketahui oleh Exco. Bunyinya apa, kompensasinya berapa, gajinya berapa, tidak ada yang tahu. Dan menurut Pak Andre, kontrak itu hanya dipegang oleh satu orang wanita yang kata Pak Sumarji dialah dalang di belakang kekalahan atas Arab dan Irak. Jika itu memang terjadi, maka memang Erick Thohir harus diselidiki kenapa terjadi seperti ini. Kenapa harus diselidiki? Karena PSSI masih memakan uang negara. Jika PSSI tidak makan uang negara, maka negara tidak boleh menyelidiki apa-apa yang terjadi dan negara tidak boleh tahu. Itu aturan dari FIFA-nya. Tapi karena negara masih ada sumbangsi kepada PSSI, maka itu harus diselidiki dong, karena uang itu adalah uangnya rakyat Indonesia, rakyat yang membayar pajak, supporter yang membayar tiket, supporter yang membeli jersey, dan supporter yang membayar atas hak siar yang ditonton. Sampai sini runyam banget karena Pak Thohir nggak mau tahu. Pak Thohir katanya pusing karena nggak ada pelatih yang mau melatih timnas. Itu ada Sintayong. Sintayong masih mau melatih. Tapi kalau Sintayong meminta syarat dan syarat, wajar dong. Karena Sintayong sudah kamu pecat, Pak Erick. Itu tanpa alasan yang jelas. Kalau Sintayong melatih lagi dan kamu ketua PSSI-nya, ya makanya Sintayong minta syarat dan syarat, ya pasti biar tidak terulang yang kedua kalinya. Ya terus FIFA Matchday akan dimainkan pemain U23 untuk latihan SEA Games. Lah kalau lawannya senior dengan negara yang rankingnya lebih bagus, terus catatan FIFA kita kalah, ranking kita anjlok lagi. Percuma dong. Selama ini PSSI sebelumnya berjuang untuk menaikkan peringkat timnas kita nih dari 175 ke 119 sekarang. Terus mau dilorot lagi ke 125, kemudian ke 150, kemudian kembali lagi ke 175, gitu ya Pak Erick. Banyak yang bilang kalau Erick harus out, siapa yang bisa menggantikan? Konyol itu. Gak ada Erick pun. Sebelum Erick, timnas kita rankingnya sudah bagus, sudah naik. Naturalisasi juga bisa. Kenapa harus Erick kalau Erick hanya begini-begini saja dan begitu dekat dengan yang namanya 2S itu, yang maksudnya adalah itu? Buat apa? Ya mending yang lain. Yang penting kan timnya itu mampu berjalan untuk memajukan timnas dan mampu bersaing dengan negara-negara di Asia dan dunia. Intinya kan yang dimau supporter seperti itu. Lah kalau yang terjadi seperti ini,
Buat apa ada Erik kalau makin ribet seperti ini? Mari kita berpikir secara logika bahwasanya tanpa Erik pun nggak masalah timnas. Walaupun harus stagnan, sama Erik juga stagnan kalau seperti ini ya kan. Mari kita berpikir logika. Jadi saya harap sih Pak Erik segera, kalau memang mau memajukan timnas Indonesia, segera berbuat yang terbaik. Jangan hanya egois karena PSSI ini bukan klub yang kamu beli, tapi kamu ditunjuk untuk mengurus klub ini yang miliknya, yang punya sahamnya adalah negara dan rakyat Indonesia. Berpikir waras, tanpa Erik pun tidak apa-apa. Assalamualaikum.